Dalam ajaran Buddha, ketenangan adalah kunci untuk hidup damai dan bahagia. Ketenangan bukan berarti tidak punya masalah, tapi bagaimana cara menghadapi masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Saat hati tenang, seseorang bisa berpikir lebih bijak dan tidak mudah terbawa emosi. Sang Buddha mengajarkan bahwa hidup ini selalu berubah. Kadang senang, kadang sedih, kadang berhasil, kadang gagal. Semua itu datang dan pergi seperti ombak di laut. Kalau seseorang terlalu melekat pada hal-hal yang menyenangkan, ia akan kecewa saat hal itu hilang. Tapi kalau bisa menerima semuanya dengan tenang, maka hati akan tetap damai, apapun yang terjadi. Contohnya, bayangkan seseorang yang sedang bekerja keras di kantor. Tiba-tiba, atasannya marah dan mengkritik hasil kerjanya. Reaksi pertama mungkin ingin marah balik atau merasa sedih. Tapi kalau ia ingat ajaran Buddha, ia akan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia berpikir, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan pikiran yang tenang, ia bisa mendengarkan kritik itu dengan bijak dan memperbaiki pekerjaannya. Hasilnya, masalah selesai tanpa pertengkaran. Contoh lain, dalam keluarga. Kadang anak berbuat salah, dan orang tua merasa kesal. Kalau langsung dimarahi dengan emosi, anak bisa takut atau malah membantah. Tapi kalau orang tua menenangkan diri dulu, lalu berbicara dengan lembut, anak akan lebih mudah mengerti. Dengan cara ini, hubungan keluarga jadi lebih harmonis. Inilah contoh nyata bagaimana ketenangan bisa membawa kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Buddha, ketenangan juga bisa dilatih lewat meditasi. Saat bermeditasi, seseorang belajar untuk memperhatikan napas dan menyadari apa yang dirasakan tanpa menolak atau melekat. Kalau pikiran gelisah, cukup disadari saja tanpa diikuti. Lama-kelamaan, pikiran jadi lebih tenang dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Dari latihan ini, seseorang belajar bahwa semua hal di dunia ini tidak kekal dan selalu berubah. Dengan memahami hal itu, hati menjadi lebih ringan dan damai. Selain lewat meditasi, ketenangan juga bisa dilatih dalam kegiatan sehari-hari. Saat makan, cobalah makan dengan penuh perhatian, rasakan setiap suapan tanpa terburu-buru. Saat berjalan, sadari setiap langkah dan napas. Saat berbicara, dengarkan orang lain dengan sepenuh hati. Dengan cara ini, pikiran tidak mudah melayang ke masa lalu atau masa depan. Ketenangan tumbuh dari kebiasaan sederhana seperti ini. Orang yang tenang juga membawa ketenangan bagi orang lain. Misalnya, ketika teman sedang panik, orang yang tenang bisa menenangkan suasana. Ketika orang lain marah, ia tetap lembut dan tidak ikut terbawa emosi. Ia seperti danau yang airnya tenang, memantulkan langit dengan jernih. Orang-orang di sekitarnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sang Buddha pernah berkata bahwa kebencian tidak bisa dihapus dengan kebencian, tapi dengan cinta kasih dan ketenangan. Dunia ini sudah penuh dengan kemarahan dan pertengkaran. Karena itu, menjadi orang yang tenang adalah cara untuk membawa kedamaian, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Menjadi tenang memang tidak mudah, dibutuhkan latihan dan kesabaran. Tapi setiap kali seseorang berusaha menenangkan diri di tengah masalah, ia sedang melangkah menuju kebahagiaan sejati.
Ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah badai. Seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur tapi tetap bersih dan indah. Demikian juga hati yang berlatih ketenangan akan tetap jernih meski hidup di dunia yang penuh tantangan. Inilah makna dari selalu tenang dalam segala kondisi menurut ajaran Buddha, hati yang damai, pikiran yang jernih, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam diri.